Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah iman kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Dia adalah hanya sekedar utusan, nggak bisa diandalkan. Macam-macam lah itu ya. Tapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Engkau. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Rasul Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, karena dan di bawah dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Karena apa? Karena Dia sudah datang dari surga, meninggalkan surga yang mulia dan mengasihi kita dan menyelamatkan kita, dan nantinya Dia akan membawa kita ke surga itu bersama-sama dengan Dia kali yang kedua. Di mana kedatangan kali yang kedua, Dia bukan datang lagi sebagai juru selamat, tapi Dia datang sebagai hakim yang membawa pedang yang memisahkan antara orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak percaya, atau orang-orang kambing-kambing dan domba-domba. Lalang dan gandum, Dia pisahkan itu semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Semoga kita di pagi ini kita persiapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh hati, dan kita persiapkan diri kita untuk yang memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita, dengan mengekspresikan rasa kekaguman kita, kecintaan kita kepada Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, dan itu sebabnya Dia memberikan Yesus itu, dan terpujilah Dia. Dan doa dan harapan saya kepada kita, biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, dan kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik dalam hari ini dan tetap di dalam terang dan kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau penuh kasih dan kebaikan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat yang 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi domba-dombanya. Kita ini domba-dombanya ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang mau saya katakan bahwa tema kita adalah Jesus is full of love and goodness ya. Jadi Yesus itu penuh cinta, penuh kasih, dan penuh dengan kebaikan. Haleluya. Ya, kita tahu bagaimana Dia meninggalkan kemuliaannya, sorga yang mulia, yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan damai, yang penuh dengan keagungan, semarak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian turun ke bumi ini, lalu menderita sebagai manusia. Wow. Karena apa? Karena cinta kasih-Nya Dia melaksanakan amanat Bapaknya, dan Dia melakukan persis sebagaimana yang diperintahkan Bapaknya untuk menyelamatkan manusia dan turun ke dalam jurang maut untuk mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan maut, dan kemudian Dia bawa kembali supaya apa? Itu sebabnya dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini, atau di bumi, di sorga, segala kuasa ada di tangan Yesus. Dan itu sebabnya saya mau katakan bagaimana kita menerima kasih Yesus itu dalam hidup kita. Tentu
Apa sih yang kita lakukan ketika kita meresponi kasih Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu hebat? Lalu apakah kita ya itu perbuatannya biarkan aja. Kok saya disuruh meresponi? Ya, sebagai orang percaya, Yesus tidak datang untuk membawa agama, tidak membawa sebuah agama. Dia berkata siapa saja yang percaya kepadanya, yang melakukan kehendaknya, akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 dan juga Matius 7 ayat 21. Nah, puji nama Tuhan. Lalu kita akan masuk kepada kebenaran firman Allah, di mana yang mau saya katakan, dengan by accepting Him into your heart. Jadi bagaimana cara kita meresponi kasih Yesus dengan menerima Dia di dalam hati kita, ya, dengan membuat Dia ada di dalam hati kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa Yesus kita terima dalam hati kita, kita harus ingat, harus cek ini dalam hidup kita. Apakah memang kita betul-betul membuat Yesus itu dalam hati? Apakah kita hidup di dalam Dia? Apakah kita berjalan bersama dengan Dia, berakar dan berbuah manis karena Dia? Ya, kita nggak tahu kan? Tapi kalau ini ada, berarti betul-betul kita menjadikan Yesus penguasa dalam hati kita. Lalu dikatakan lagi, apakah kita dibangun di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus? Kan kadang-kala ada di atas pasir, ya. Ini apakah kita dibangun di situ? Lalu apakah kita bertambah teguh iman kita kepada Dia atau bertambah loyo? Jadi kalau kita menerima Yesus, kan kata firman Allah dalam Yohanes 15 ayat 5, engkau akan berbuah. Dan juga dikatakan, engkau berada dalam Aku, engkau akan berbuah. Tetapi kalau engkau tidak berada dalam Aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas, kalau engkau menerima Yesus dalam hatimu, tanda-tanda itu harus ada. Lalu kemudian ketika engkau katakan Yesus ada dalam hatimu, apakah engkau penuh dengan ucapan syukur? Saya sering mau katakan kepada kita 1000 ucapan syukur, terima kasih saya kepada Tuhan, 10 pujian saya kepada Tuhan. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa di mana Yesus memerintah, kita harus membiarkan bibir mulut kita ini, hidup kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, spending time with Him. Jadi maksudnya begini, menggunakan waktu bersama dengan Dia. Ya, bukan hanya pada waktu kita berdoa, bukan. Bukan hanya kita waktu beribadah, bukan. Tapi jauh lebih itu dalam pekerjaan kita, di mana kita sedang dipercayakan Tuhan. Di bisnis kita, di pasar, jangan menjadi pencoleng di situ. Atau jangan menjadi pelacur-pelacur yang tidak menyenangkan di situ. Pelacur-pelacur dosa di situ. Atau menjadi koruptor, atau mengkorupsi yang bukan miliknya. Kenapa? Spending time with Him. Jadi menggunakan waktu kita itu bersama dengan Allah. Bukan hanya di saat-saat kita berdoa, walaupun itu penting. Nanti pagi, besok, sore nanti saya akan berbicara bagaimana kita harus menggunakan waktu Tuhan itu. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita bagaimana bisnis kita, bagaimana usaha kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana hidup kita itu penting bersama dengan Allah itu. Sehingga tidak ada peluang setan untuk masuk dalam dunia bisnis kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita memang menyadari bahwa Yesus itu bersama dengan kita. Karena firman Allah juga berkata bahwa Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dalam 28:20 di sana dikatakan, I will be with you forever. Aku akan bersama dengan engkau selamanya. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, itu sebabnya saya mau katakan tadi, menggunakan waktu, spending time with Him, bukanlah sesuatu yang hanya slogan. Tapi kita betul-betul lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
di semua lini kehidupan kita yang kita geluti. Kan ada banyak orang saya sering katakan di rumah seperti malaikat, di luar seperti penjahat, di dalam gereja sebagai pelayan Tuhan, dan di luar sana sebagai pelayan setan. Hanya berkamuflase saja di mana tempatnya. Tapi ketika kita spending time with Him atau with God, kita memang betul-betul menjadikan Tuhan itu menjadi penguasa, menjadi pemimpin dalam semua kehidupan kita, termasuk dalam bisnis kita, termasuk dalam pekerjaan kita, sehingga tidak ada sedikit pun tempat bagi setan untuk membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Yang ketiga dikatakan firman Allah, getting to know Him more each day. Jadi dapat mengenal Dia lebih tiap-tiap hari. Ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Yesus yang penuh dengan cinta itu, kita responi dengan hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan, di mana Tuhan penuh kebaikan, di mana kita tahu kan sudah bagaimana seorang gembala yang baik itu. Gembala yang baik itu dia melindungi, protect, terus provider, penyedia segala apa yang kita butuhkan, dan juga dia guidance, penuntun. Jadi dia menuntun hidup kita, dia memberi kita makan, dia menyediakan, dia melindungi kita. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilakukan. Karena domba itu sifatnya tidak bisa melawan, domba itu lemah. Itu sebabnya ada gembala. Gembala itulah yang bertanggung jawab. Itu sebabnya dikatakan seorang gembala yang baik rela memberikan nyawanya. Apalagi gembala itu, Tuhan gak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan kita, mengalahkan dia. Dan dia akan mempertahankan kita. Itulah sebabnya kita lebih mengenal tiap-tiap hari dalam kehidupan kita sebagai respon kasihnya yang sudah kita alami dalam hidup ini. Kita lakukan juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itulah respon kita sebagai orang yang percaya ketika Allah yang menunjukkan, Allah yang penuh, Yesus yang penuh dengan cinta dan kebaikan itu, kita responi dengan sikap-sikap yang positif, dengan menerima dia dalam hati kita, dan kemudian spending time with Him, menggunakan waktu bersama dia, dengan dia, getting to know Him more each day. Jadi dapat mengenal dia lebih tiap-tiap hari. Jadi tiap hari tambah kita mengenal Sang Maha Kuasa itu, Yesus yang sudah menolong kita, yang sudah membebaskan kita. Dan pada waktu kita menutup mata dan langsung sampai ke tempat di mana dia berada. Kalau saat ini belum, karena saya masih hidup. Kita yang hidup belum, ya. Ya nantinya memang belum sampai ke sana, ya dalam firdausnya dulu. Jelas kalau orang percaya tidak ada siksa kubur, ya. Yang ada adalah kenikmatan surgawi, karena kita adalah orang-orang percaya. Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa kita tidak akan dihakimi, tetapi kita akan dihukum. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Dan biarlah hari ini saya tidak akan panjangkan walaupun sudah panjang. Tapi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menyatakan segala kebaikan bagi kami, dan terpujilah Engkau. Dan terima kasih kami responi cinta kasih-Mu itu, kebaikan-Mu itu dalam nama Yesus. Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit sebagaimana perintah-Mu untuk mendoakan orang-orang sakit. Kami lakukan perintah-Mu itu Tuhan, karena kami rindu juga mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, supaya sehat kuat dalam hidup mereka. Dan kami tidak ingin mereka sakit. Kami tahu keinginan Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya Engkau mengatakan kepada kami hamba-hambamu, kami orang-orang percaya, untuk menumpangkan tangan atau mendoakan orang-orang yang sakit. Dan itu sebabnya kami perintahkan segala sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka
Dan dalam nama Yesus ulurkan tanganmu menjamah mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dimanapun mereka, di rumah sakit, di rumah-rumah, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dalam nama Yesus, sembuh oleh kuasanya, sembuh oleh bilurnya, sembuh oleh perkataannya. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam hidup, saya mau berdoa, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau engkau orang yang sedang berletih lesu itu, apapun pergumulan itu, angkat kedua belah tanganmu, serahkan ke dalam tangan Tuhan, nikmati kasih dan kuasanya. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu, engkau ulurkan tanganmu menjamah mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, memberikan yang terbaik, dan memberikan jawaban-jawaban dalam kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terima, pertolongan Yesus datang kepadamu, sehingga kau berkata, terpujilah Tuhan yang menolong aku, mengeluarkan aku dari segala penderitaan dan kesulitan yang ku alami. Dan terima kasih Bapa di surga, semoga mereka menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan mereka memberikan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu ya, semoga kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita, dan damainya bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap.